Sejarah pertempuran Surabaya melawan Inggris mencapai puncaknya tanggal 10 November tahun 1945. Latar belakang pertempuran Surabaya adalah pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato pada tanggal 18 September tahun 1945. Pertempuran Surabaya adalah perang pertama bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejarah pertempuran Surabaya kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Haryo Kecik dalam Pemikiran Militer 5, Gerak Maju Jalur Pemikiran Abad ke-21 Homo Sapiens Modern Kembali ke Benua Afrika, 2009, menggambarkan pertempuran Surabaya tanggal 10 November tahun 1945 lewat tulisan sebagai berikut. Tiap kali kita merayakan Hari Pahlawan, tanggal 10 November kita menyatakan supaya kita membangkitkan semangat seperti pada waktu tanggal 10 November tahun 1945, di mana rakyat kota Surabaya melawan tentara Inggris yang ingin menghukum dan menundukkan penduduk kota Surabaya. Sebuah pertempuran besar yang terkenal secara internasional. Rakyat kampung-kampung Surabaya telah mengorbankan 20.000 jiwa penduduknya dan Inggris kehilangan serdadunya dalam pertempuran dengan senjata modern pada waktu itu. Latar belakang dan kronologi sejarah tanggal 31 Agustus tahun 1945 atau kurang lebih setengah bulan setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah menyerukan bahwa mulai tanggal 1 September tahun 1945, bendera merah putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia v. 1984, karya Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, para pemuda dan pejuang di Surabaya menurunkan dan merobek warna biru dalam triwarna bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato tanggal 19 September tahun 1945. Bendera tersebut kemudian dinaikkan kembali dengan menyisakan warna merah dan putih yang merupakan warna bendera Indonesia. Sebelumnya, pasukan sekutu, termasuk ada Inggris dan Belanda, NICA, telah tiba di Jakarta pada tanggal 15 September tahun 1945. Pasukan gabungan yang baru saja memenangkan Perang Dunia Kedua atas Jepang ini memasuki kota Surabaya tanggal 25 Oktober tahun 1945. Pasukan sekutu termasuk Inggris dan Belanda tergabung dalam Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees, RAPWI, atau Bantuan Rehabilitasi untuk Tawanan Perang dan Interniran untuk melucuti senjata tentara Jepang. Perang pertama antara pejuang RI dan are-are Surabaya melawan sekutu atau Inggris terjadi pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, tanggal 30 Oktober tahun 1945, dinukil dari Sejarah Teni Angkatan Darat tahun 1945 sampai tahun 1965. 1965, pemimpin pasukan Inggris di Jawa Timur, Brigadir Jenderal Aubertin Malabi, tewas dalam suatu insiden. Akhir dan dampak pertempuran Surabaya. Posisi Malabi sebagai pemimpin pasukan di Jawa Timur kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Robert Manser yang juga Komandan Divisi 5 Inggris. G. Mujanto dalam Indonesia abad ke-20, 1998, menuliskan, tanggal 9 November tahun 1945 Mayor Jenderal Robert Manser mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya, yang isinya antara lain: 1. Seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. 2. Seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. 3. Para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Para pemimpin perjuangan, are-are Surabaya, dan segenap rakyat tidak mengindahkan ancaman Inggris. Maka, terjadilah pertempuran besar di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Pertempuran ini menelan korban nyawa hingga ribuan jiwa, Surabaya pun hancur lebur. Salah satu tokoh yang berperan besar mengobarkan semangat perlawanan rakyat Surabaya dalam pertempuran ini adalah Bung Tomo, M.C. Reclef dalam A History of Modern Indonesia, 1993, mencatat, dampak dari peristiwa bersejarah ini menewaskan setidaknya 6,000 sampai 16,000 orang dari pihak Indonesia.
Sedangkan korban tewas dari pasukan sekutu kira-kira sejumlah 600 sampai 2,000 orang. Tak hanya itu, menurut Stanley Woodburn Kirby dalam The War Against Japan, 1965, tidak kurang dari 200.000 orang yang terdiri dari rakyat sipil terpaksa mengungsi dari Surabaya ke daerah-daerah yang lebih aman akibat pecahnya pertempuran tersebut. Pertempuran Surabaya juga telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Setahun setelah peristiwa itu, yakni pada tanggal 10 November tahun 1946, Presiden Soekarno menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan dan diperingati hingga saat ini.